Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang apa seperti mata pelajaran pemrograman basis data klien begitu ya. Di judul hari ini yaitu tentang mengubah struktur tabel dengan after begitu ya. Oke, mari kita mulai pertemuan ini dengan beberapa materi sedikit saja, yang penting bermanfaat buat kalian semua dan bisa dimanfaatkan untuk kalangan para penonton video yang sudah menonton video saya di YouTube. Terima kasih. Oke, kita mulai. Kita pertemuan kali ini kita akan membahas mengubah struktur tabel di dalam database dengan menggunakan perintah after. Jadi kali ini akan memberitakan dengan beberapa kode menggunakan terminal mengubah struktur tabel dengan after. Oke, mari kita praktik langsung ya. Dengan menggunakan terminal, kita masuk ke terminal kita seperti biasa ya. Buka terminal, setelah itu kita objeknya kita rubah sesuai terminal kita objekkan sesuai yang keinginan kita, yaitu mengarah kepada database kita. Application garing ketik itu ya, sama yang ke pertemuan kemarin. Application sum pp files bin msql ru root. Oke, kita akan masuk otomatis ke database kita. Pertama-tama jangan lupa materi atau tutorial sebelumnya tentang membuat database, menampilkan database di dalam komputer kita, itu jangan sampai lupa, karena tetap kita posisinya akan mengulang ke pembahasan kita yang kali ini juga akan berkaitan dengan yang materi sebelumnya begitu. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai kalian salah paham. Maksudnya jangan sampai jauh-jauh gitu ya dari materi-materi yang sebelumnya begitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa. Kalau yang lupa silahkan kalian cari di video saya sebelum-sebelumnya begitu ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, tutorial sebelumnya. Jadi jangan sampai lupa perintah-perintahnya, karena ini akan berkaitan dengan yang sebelumnya begitu. Biar tidak bingung, kalian nonton dulu. Kalau bingung di sini, jadi biar nyambung begitu ya materinya kita. Oke, kita masuki materi kita, yaitu mengubah struktur tabel di dalam database dengan menggunakan perintah after. Oke. Pertama, untuk mengubah struktur suatu tabel, bentuk umum perintah SQL-nya sebagai berikut. Di situ ada perintah after tabel, nama tabelnya, after absen itu pengaturannya. Jadi begini, nanti ada perintah kode after tabel dengan nama tabelnya, begitu ya. Contoh ini, beberapa contoh variasi perintah after untuk mengubah struktur tabel antara lain seperti ini. Jadi begini, nanti ada perintah ini untuk mengubah apa begitu ya. Jadi mari kita praktekkan langsung bagaimana caranya agar kita bisa menyesuaikan ini ya. Oke, begini. Langsung praktek, buka terminal kita. Setelah itu kita masuk ke database kita. Oke, kita pertama sebelum kita masuk ke tabel, kita harus tahu dulu database apa yang mau kita buka. Jadi tabel kita tampilkan dulu semua. Show data basis. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal mau yang mana yang mau kita buka gitu ya. Jadi jangan sampai salah.
Jadi database kita itu dilihat dulu mana yang mau kita isi, mana yang mau kita lihat, mana yang mau kita ubah, objeknya mau yang kita eh, mengubah struktur tabelnya. Jadi kita jangan sampai lupa buka dulu databasenya. Jadi tidak bisa kalau kita membuka sebelum kita mengubah semua struktur tabel, kalau databasenya tidak dibuka, tidak akan bisa begitu ya, akan error, terjadi error seperti itu. Jadi mari kita pertama kalian show databases dulu, show database, tampilkan semua database kita. Database apa yang ada di komputer kita. Setelah itu selanjutnya yaitu kita pilih use database kita apa yang mau kita buka, yaitu bukuku ini. Setelah itu ini kalau database cek berarti kita di posisi sudah di dalamnya database buku begitu ya. Kalau sudah tampil seperti ini, kalian pastikan sekarang itu tampilkan dalam database bukuku itu ada berapa tabel gitu ya. Jadi ada berapa tabel dalam bukuku itu. Jadi mari kita lihat ada berapa tabel dalam database bukuku. Nah, ternyata ada DP peminjam, yaitu ada satu tabel dalam database bukuku. Setelah itu kita buka database kita, tabel kita yang namanya DP peminjam. DP peminjam. Ini akan membuka tabel kita. Show begitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah menampilkan tabel dalam database kita, yaitu dalam database itu punya satu tabel namanya DP peminjam. Terus dalam peminjam itu punya struktur tabel di dalamnya, yaitu ada ID peminjam, ada nama peminjam, ada alamat, ada WA, ada email begitu ya. Kita akan mengubah struktur tabelnya ini. Misalkan ID peminjam mau dirubah atau kita menambah atau merubah atau menghapus, bisa menggunakan perintah sebagai berikut yang saya terangkan berikut ini, dengan menggunakan perintah after begitu ya. Terus kita pertama saya akan menambahkan suatu tabel, baris tabel di dalam tabel ini. Menambahkan baris tabel menambahkan struktur tabel di dalam tabel DP peminjam. Misal alter tabel, apa yang mau kita yaitu tabel yang mau kita tambahkan di tabel yaitu DP peminjam. Setelah itu DP peminjam apa yang mau kita tambahkan, yaitu add misalkan tanggal lahir dari peminjam, tipenya, yaitu karena ini tanggal peminjam, jadi menggunakan date waktu gitu ya, date not null gitu ya. Setelah itu kita enter. Ini akan berhasil. Coba kita tampilkan tabel kita apakah berhasil atau tidak. Jadi tampilkan tabel kita menggunakan perintah ini. Dash DB peminjam. Setelah itu ini barusan kan tidak ada di atas. Tidak, di atas itu kan tidak ada tanggal lahir. Jadi di bawah sudah ada ini ya. Feed-nya itu tanggal lahir, tipenya date dan not kayaknya not gitu ya. Jadi sudah berhasil. Karena sudah saya tambahkan satu tabel dalam sebuah tabel di dalam database. Baris tabel maksudnya ya. Bisa prereq ditambah. Jikalau tidak ada prereq, kalian bisa menggunakan prereq di sini begitu ya. Jadi kalian bisa menambahkan prereq kalau tidak ada. Kalau ada ya tidak bisa, karena akan terjadi error karena di situ prereq-nya ganda, tidak boleh kecuali beda tabel. Jadi bisa ditambahkan prereq yang tabel yang
yang lain bisa menggunakan perintah after tabel pelanggan at memiliki ID pelanggan, begitu ya. Oke, kita masuki perintah selanjutnya, yaitu di slide 4. Slide 4 ini mengubah tipe fetch tanggal lahir menjadi varchar dalam tabel peminjam. Jadi kalau kalian barusan kan tipe tanggal lahir ini kan date. Date itu dikhususkan untuk tanggal lahir. Misal kalian mau manualkan date itu, tanggal lahir itu mau dimanualkan, bisa kalian menggunakan tipe lain, bisa menggunakan varchar. Berikut ini cara meraktekkan untuk mengubah tipe baris tabel itu dengan tipe yang lain. Jadi gampang saja, yaitu tinggal after tabel peminjam modify akan modif seperti apa, begitu ya. Jadi setelah itu tanggal lahirnya apa yang mau kita modif, itu tanggal lahir dengan berupa apa tipenya, yaitu varchar. Kalian tinggal ubah varchar, misalkan panjang karakternya 8, tinggal begini. Setelah itu ketik .0, itu titik koma di enter, maka akan keluar ada sedikit error, ada yang salah perintahnya tabel, begitu ya. Alter tabel, saya alter tabel peminjam modify TGL tanggal lahir varchar itu not known. Video alter tabel pelanggan varchar 8 oh alter udah dong. Oh sorry, ini ada salah. Karena ini barusan makanya error, ada kesalahan, yaitu tentang tabel kita. Tabel kita ternyata namanya DP peminjam. Jadi jangan sampai salah. Dapat kita perhatikan, jangan sampai salah, yaitu tabel kita di dalam database kita. Jadi ternyata namanya DP peminjam, makanya dia tidak mengenal, bahkan dia mengatakan error karena tidak mengetahui tabel kita ada nama itu. Jadi dia pesan error, itu gunanya. Jadi tanggal lahir saya rubah dengan tipe varchar, begitu ya. Terus tipenya 8, karakternya 8. Enter. Oke, kita lihat lagi
apakah 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 sudah berubah atau tidak. Kita lihat ternyata kita berhasil, yaitu dead barusan di atas tipenya, di bawah itu paccar dengan 8 karakter begitu ya. Jadi caranya sangat gampang sekali, jadi tidak jadi error. Pastikan jangan sampai kalian bosan dengan keeroran, karena ini biasa, namanya bahasa pemrograman database. Biasa hal yang seperti itu, ada error, ada apa begitu ya, biasa. Jadi mohon ditangani agar jadi pembelajaran dan jadi pelajaran buat untuk membiasakan diri dalam pemrograman. Selanjutnya yaitu menghapus tabel di dalam menghapus struktur tabelnya dalam tabel database. Jadi sangat gampang ini caranya, yaitu alter tabel. Misal yang saya hapus, yang saya tambahkan tanggal lahir, saya akan hapus gitu ya. Alter tabel DB peminjam, terus drop TGL lahir begitu ya, di koma. Nah, oke, berhasil. Kita gini ya, kita lihat apakah benar berhasil atau tidak begitu ya. DB peminjam. Oke, kita tampilkan apakah berhasil atau tidak. Oh, ternyata berhasil. Tanggal lahir sudah terhapus otomatis oleh dengan perintah barisan. Oke, begitu ya. Mungkin ini sangat gampang sekali kita ikuti dan gampang kita atasi, gampang kita ikuti, karena ini sangat sederhana mungkin. Terus selanjutnya yaitu mengubah nama tabel. Tabelnya barusan kan DB tabel, biar saya tidak salah lagi gitu ya saya, karena ini namanya pertama kali itu bukan DB pinjam tapi pinjam. Jadi saya rubah sekarang dengan saya alter tabel untuk pelanggan. Misal tabel DB peminjam to peminjam, jadi tanpa DB gitu ya. Ini biar karena sudah terbiasa dengan nama tabel peminjam, saya lupa barusan tidak dikasih DB, jadi saya kembalikan menjadi tabel peminjam dalam database tabelnya kita. Oke, ada yang salah. Rename aja, bisa menggunakan rename ini ya. Rename tabel DB peminjam to peminjam. Oke, berhasil. Jadi show tabel gitu ya. Nah, sekarang sudah kembali ke peminjam, bukan DB peminjam gitu ya. Ini kan DB peminjam. Oke, sangat gampang perintahnya sekali ya. Jadi tinggal kalian ikuti. Jadi show tabel yaitu akan keluar. Jadi perintahnya untuk mengubah nama tabel tinggal rename tabel DB peminjam to peminjam begitu ya. Sangat gampang sekali dengan diikuti. Setelah itu menghapus tabel. Sekarang pengennya menghapus tabel ya, gampang sekali. Jadi kalian tinggal memerintahkan drop tabel kita. Nama tabelnya apa yang mau kita hapus, yaitu peminjam. Tinggal di koma pindahkan. Oke, sudah terhapus. Kalau ingin menampilkan gini, apakah ada database, ada tabel dalam database kita apa tidak ada, atau sudah ada atau sudah terhapus, kita ngeceknya menggunakan show tabel gitu ya. Oke, ternyata tidak ada. Jadi dalam database kita itu tidak ada yang namanya
tabel itu, tidak ada tabel, kosong berarti. Jadi kalian harus buat tabel dalam database kita. Dan jadi buat lagi begitu ya. Kalau ingin ada tabel dalam database kita, jadi menggunakan perintah yang sebelumnya ada di materi sebelum kita sebelumnya saya sudah sampaikan kemarin. Oke, mungkin di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf sebelumnya, ini sangat gampang kita ikuti. Seperti apa hasilnya nanti kalian dipraktekkan. Seperti biasa, cara mengabsen atau absensi kita, saya tidak menggunakan apa atau menggunakan Google Form atau apa. Saya tidak menggunakan itu karena setiap pertemuan pasti ada tugas. Setiap tugas saya cek itu sudah mewakili absensi saya, karena itu sudah saya menghargai, karena sudah mengerjakan tugas berarti sudah menonton video saya, begitu ya. Jadi yang sudah mengerjakan tugas saya itu saya anggap hadir, begitu ya. Silakan kerjakan tugas saya menggunakan terminal sama seperti kemarin, dan samakan praktekkan seperti ini yang saya sampaikan barusan. Sama buat video tutorial seperti saya. Kalau lebih baik kalian buat video yang benar-benar lebih bagus dari punya saya. Kalau bisa bahkan tampilkan video orang mahasiswa asli sama penerangannya, begitu ya. Jangan hanya tutorial saja tanpa ada video. Jadi saya mohon maaf. Jadi saya minta untuk tugasnya tampilkan orangnya. Jangan hanya menggunakan tutorial saja, karena itu bisa intinya saya pengen tahu gitu ya, siapa yang memberikan keterangan gitu ya. Mohon maaf. Sekian dari pertemuan kali ini, tutorial kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.